Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya bikin orang lain ngelihat apa yang ada di kepala kita, cuma pakai kata-kata? Kayak ngelukis gitu, tapi pakai tulisan. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas soal itu, yaitu seni menulis teks deskriptif. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita cari tahu dulu apa sih teks deskriptif itu. Terus, kita bedah strukturnya. Habis itu, kita lihat alat-alat bahasa yang dibutuhin. Biar kebayang, kita langsung praktek pakai contoh jerapah. Dan terakhir, pastinya ada rangkuman simpel biar gampang diingat. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Anggap aja kita mau bangun sesuatu. Pasti butuh fondasi yang kuat kan? Nah, di sini fondasinya adalah kita harus paham dulu apa sih sebenarnya teks deskriptif itu dan buat apa juga tujuannya. Pertanyaan tadi itu kuncinya. Dan jawabannya, ya teks deskriptif ini. Ini tuh kayak superpower kita buat memindahkan gambaran dari pikiran kita ke pikiran orang lain. Jadi intinya, teks deskriptif itu adalah teks yang fokusnya cuma satu, ngejelasin satu objek secara spesifik. Objeknya bisa apa aja ya, bisa orang, tempat, hewan, atau benda. Tujuannya apa? Ya biar orang yang baca bisa ngebayangin persis kayak aslinya. Dan ini nih fungsi sosial atau kenapanya. Tujuannya itu spesifik banget, cuma buat mendeskripsikan. Udah, itu aja. Jadi bukan buat ngebujuk orang atau bikin cerita yang plotnya ribet, tapi murni buat ngelukis gambaran yang jelas pakai kata-kata. Oke, sekarang kita masuk ke bagian anatominya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Percaya deh, strukturnya ini simple banget, tapi justru itu yang bikin dia kuat dan efektif. Nah, lihat kan? Cuma ada 2 langkah. Gampang banget. Pertama, identifikasi. Di sini kita kenalin dulu objeknya itu apa. Terus yang kedua, deskripsi. Nah, disinilah kita mulai melukis semua detailnya. Simple kan? Strukturnya udah dapet, sekarang kita siapin peralatannya. Ini adalah senjata-senjata bahasa yang bakal bikin deskripsi kita jadi hidup dan, ya, terasa nyata. Totalnya ada 4 alat utama yang perlu kita kuasai. Ada simple present tense, terus ada berbagai macam kata sifat, ada kata kerja penghubung, dan yang terakhir kata keterangan penegas. Yuk kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama, simple present tense. Kenapa pakai ini? Soalnya kita lagi ngomongin fakta, sesuatu yang emang begitu adanya. Contohnya, jerapah punya leher panjang. Itu fakta kan? Bukan pernah punya atau akan punya, jadi kita pakai present tense. Nah, ini dia alat favorit semua orang. Kata sifat atau adjektif. Ini tuh kuasnya kita. Kata-kata kayak cantik, besar, panjang, tajam, inilah yang ngasih warna, tekstur, dan detail ke tulisan